Baik, ketemu lagi dengan saya Nasrul Effendi di mata kuliah Manajemen Strategis. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategis. Keberhasilan strategi perusahaan tidak hanya bergantung pada keputusan yang tepat diambil oleh manajer strategis. Banyak faktor atau banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan strategi yang sudah ditetapkan tentunya. Pembelajaran kali ini saya akan memaparkan bagaimana tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategis. Baik, kita mulai dari tanggung jawab sosial dilihat dari perspektif strategi atau dilihat dari sudut pandang strategi. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Setiap proses pengambilan keputusan strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial dan etika yang berlaku di lingkungan eksternal perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajer strategis harus memperhitungkan tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial ditinjau dari sudut pandang strategis mengharuskan perusahaan atau bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat di mana bisnisnya berada. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawab sosial, maka masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan bentuk tanggung jawab sosial bagi suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh suatu perusahaan terdiri dari 4 bentuk tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi meliputi bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat. Tanggung jawab hukum. Perusahaan diharapkan menaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian tanggung jawab etika. Yaitu perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab kebebasan memilih, yaitu tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarela. Dari keempat tanggung jawab tersebut, tanggung jawab ekonomi dan hukum merupakan tanggung jawab dasar yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Setelah tanggung jawab hukum dan ekonomi tersebut terpenuhi, maka perusahaan harus memenuhi tanggung jawab etika dan kebebasan memilih di lingkungan masyarakat. Sekarang kita lanjutkan sub bahasan berikutnya, alasan dan manfaat tanggung jawab sosial. Alasan mengapa sebuah perusahaan harus mewujudkan tanggung jawab di lingkungan sosial. Alasan yang pertama yaitu moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Alasan yang kedua, pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Alasan yang ketiga, teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Alasan yang keempat, mempertahankan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Manfaat tanggung jawab sosial dalam konteks manajemen strategis bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Manfaat bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution.
Manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial. Selanjutnya, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Strategi berikutnya, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stockholder. Jika stockholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Demikian pemaparan singkat tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks manajemen strategi. Sekarang kita akan lanjut. Etika dalam manajemen strategi. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selain etika, dikenal pula istilah moral atau moralitas, yakni ajaran-ajaran perilaku persoalan berdasarkan agama. Ada banyak faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melanggar suatu etika yang berlaku di lingkungan masyarakat. Salah satu penyebab perilaku tidak etis adalah tidak adanya standar yang berlaku bagi seluruh dunia mengenai perilaku para pelaku bisnis. Sedangkan norma dan nilai-nilai budaya berbeda-beda untuk setiap negara dan bahkan antara daerah geografis dan kelompok-kelompok etnis tertentu dalam suatu negara. Selanjutnya, ada pendekatan dasar terhadap etika yang bisa dipedomani oleh suatu perusahaan sehingga keputusan strategis yang diambil bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Ada 3 pendekatan dasar terhadap perilaku etis. Yang pertama itu pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian adalah tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Yang kedua, pendekatan hak-hak individual. Pendekatan hak-hak individual, tindakan dan perencanaan perusahaan harus dibangun kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam semua keputusan. Pendekatan berikutnya, pendekatan peradilan. Tindakan dan perencanaan perusahaan atau pembuatan keputusan harus wajar, adil, dan tidak bias dalam mendistribusikan keuntungan. Dalam mendistribusikan keuntungan maupun kerugian bagi individu dan bagi kelompok. Demikian pemaparan singkat pembelajaran tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategis. Inti dari tanggung jawab sosial dan etika bagi manajemen strategis berkaitan dengan proses pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh suatu perusahaan harus mengacu atau harus melihat atau harus mengidentifikasi impact atau dampak dari keputusan strategis yang dilakukan terhadap lingkungan sosial dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasional tentunya. Demikian pembelajaran singkat ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.